Oke, jadi sekarang kita sudah berada di dalam interior dari bus King Ihsan dan kita akan ngobrol-ngobrol bersama Habib Ihsan. Gimana Bib? Sudah siap Bib? Bib? Ya Malah Allah. tidur. Masya Allah, nyaman Bisa banget ini tidur. bis King Ihsan. Kita Wah. yang tidur. Masya Alhamdulillah. Allah. Kenapa gelap banget ya? Hah? Enggak, tadi pakai kacamata. Ini masih merem Bib. Wah, Masih jangan tidur lagi. Ini kita sudah roll ini semua kamera. Aduh, maaf ya garing. Oke. Jadi gimana? Asian value apa politik dinasti? Asian value. Langsung berat ya pembahasannya, jangan berat-berat. Bib. Gimana, gimana, Nah, gimana? karena Mas ini Arkan. di channel Mas Arkan ini Oh, iya. sekitar 50% itu usianya 25 sampai 34 gitu. Oh gitu. Yang lagi mencari apa? Jati diri. Jati Asik, diri jati diri. assalam. Jadi ini sebuah kesempatan yang sangat langka buat saya, Bib. Oke, siap. Untuk apalagi untuk podcast seperti ini baru pertama kalinya dan langsung bintang tamunya Habib Ihsan. Masya Allah, Jadi, alhamdulillah. ini terima kasih banyak Habib mau datang. Sama-sama ke udah channel Mas diundang Arkan. ke bis yang mewah. Tapi ini bukan closing Masya ya. Allah. Belum. Takutnya closing. Iya. Jadi di video kali ini aku mau membahas, pengen nanya ke Habib Iya. keresahan-keresahanku nih selama ini kan. Mumpung ada Habib, aku mau Yes. lihat dari sisi kira-kira dari sisi Islam gitu kan. Mungkin ada dalilnya, ada Iya. ayat-ayatnya. Terus kan Habib kalau dari apa namanya? Apa sih namanya Bib? Ilmunya gitu mungkin Iya. jauh lah di atas aku dan Enggak lah, Mas Arkan ilmunya juga luar biasa. Mas Arkan tuh kenapa tertarik sama bis? oh langsung ke bis nih. Anda mau tanya dulu, penasaran kan ngeliat YouTube-nya Mas Arkan. Saya Pernah juga Bib dapat. nonton Bib? Saya kalau mau perjalanan bis mana ya Masya yang saya pilih? Allah. Ini nonton YouTube-nya Mas Oh, Arkan. gitu. Dulu awalnya itu emang dari kecil Bib sebenarnya Bib. Suka bus dan kebetulan kemarin kan kita ada pandemi. Ya. Nggak ada kerjaan, ya udah iseng-iseng jalan-jalan pakai bis. Ajib. Jadi sebenarnya sesimpel itu aja dan kebetulan dikontenin dan alhamdulillah rame Bib. Tapi emang ada kecintaan sama bis apa? Ada kecintaan sama bis itu dari kecil. Dulu waktu kecil tuh kalau kita Nontonnya pasti pas kecil tayo mulu ya? dulu belum ada tayo. Belum ada. kecil doang. Gitu. Jadi pas Lagian kecil, tayo mah kereta ya? Tayo bus Bib. Bis ya? Bis, tayo warna merah, hijau, biru itu bis. Hafal banget itu, bener. Hafal ya, karena Jati dirinya emang ya, terus dari kecil itu mulailah suka sama bis. Oke. Tapi sekedar suka aja. Oke. Baru mulai dijadikan pekerjaan pas Hmm. setelah pandemi gitu, singkat ceritanya. Masya Allah. Jadi kalau dari saya kira-kira begitu, tapi Tapi ente suka bis apa suka safar? dua-duanya, Bib. Ah. Dua-duanya, dan kebetulan bis itu kan dipergunakan untuk safar ya Bib, untuk perjalanan ya. Iya. Jadi memang sukanya tuh dua-duanya. Kan saya ini sehari-hari naik bis Bib, jalan-jalan, safar, dalam 1 bulan paling tuh cuma 5 hari Bib. Iya. Sisanya dihabiskan di jalan. Oh ya? Yes, Haji. di jalan, di bus, itu 1 bulan bisa 20 hari di bus, 25 Itu hari. karena pekerjaan apa karena hobi? Untungnya campur Bib, Dua-duanya. hobi yang dijadikan pekerjaan. Itu Tapi hobinya kenapa itu sih? nggak lepas. Ah. Karena kalau hobinya lepas, capeknya beda, Bib. Betul ya? Capek kita kerja karena tuntutan sama capeknya kita kerja hobi kan beda ya. Gitu ya? Jadi karena ini capeknya capek sambil hobi, jadi capeknya nggak terlalu gimana gitu kan. Karena ada orang-orang yang ketika dia hobinya jadi kerjaan, Ya. jadi nggak hobinya jadi nggak mengasihkan Jadi lagi. nggak mengasihkan dan Tapi biasanya kalau ente tetap asik ya? tetap asik sih sampai sejauh ini. Alhamdulillah. Ini sudah jalan 2 tahun lebih, berapa bulan masih alhamdulillah masih tetap. Tapi ente sadar apa enggak, safar itu sebenarnya di dalam Islam tuh kita diajarin di dalam safar tuh ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Bahkan ada perintahnya kita buat safar, Oh gitu, Bib. buat nggak berdiam diri. Oh, apa tuh? Bib? Apa bisa dibilang manfaat atau keutamaan dari safar tuh apa sih? Kalau dari sudut pandang Al-Quran ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afalam yasiru fil ard, fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, aw adhanun yasma'una biha, fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Apakah mereka enggak berjalan di atas muka bumi sehingga mereka punya hati yang bisa berakal, kemudian punya telinga yang bisa mendengarkan? Karena sejatinya orang yang buta itu bukan orang yang buta matanya, tapi orang yang buta hatinya. Orang yang sering melihat sesuatu, yang kerap mengenal banyak hal di dalam safar, dia akan punya kepekaan lebih dibandingkan orang yang hidup di lingkungan itu ya. aja. Artinya tiap ente berada di satu tempat baru, ente harus jadi mengenal budaya baru kan.
kebiasaan orang yang berbeda-beda. Kebiasaan orang berbeda-beda, orang yang berbeda-beda. Nanti jadi belajar gimana caranya kita ngadepin orang yang berbeda-beda. Betul. Dan itu ngelatih kepekaan ente kan. Betul. Itu pertama. Yang kedua sebenarnya ente waktu safar niatin ngaji. Ya, Karena ngaji. Oke. Karena ayat Allah Subhanahu wa taala ada yang qauliyah atau ayat yang sifatnya perkataan, ada yang kauniyah. Ayat bentuknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa fil ardi ayatun lil mukminin." Di hamparan bumi yang luas ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang yakin. Artinya bagi mereka yang berilmu, bagi mereka yang mau belajar, mau mempelajarin tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari ente bertemu orang berbeda-beda aja ente langsung tahu, ciptaan Allah luar biasa. Dari makhluk yang sama manusia aja ya. Di Cirebon ente nemuin orang ngapa-ngapa kepriben. Ya kan? Ya. Makannya pakai nasi mekono. Betul. Ya kan? Ya. Di Solo ente nemuin orang ngomongnya halus, lembut begitu. Di Jogja ente nemuin orang beda lagi. Di Surabaya ente nemuin orang bagaimana. Itu dari orang-orang yang berbeda itu ente jadi tahu, ya Allah, Allah nyiptain manusia aja berbeda-beda. Ya kan? Ente jadi tahu bahwa alangkah Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas ciptaan yang berbeda-beda ini. Wa fil ardi ayatul mukmin. Di hamparan bumi yang luas ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar yang buat kita makin yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Ente lihat alam semesta, ente tahu ya Allah gimana Allah nyiptain gunung, gimana Allah nyiptain pepohonan, gimana dalam perjalanan ente kadang ente ngerasain panas, kadang ente ngerasain hujan, gimana ente ngelihat matahari terbit dari timur Ke barat. Timur ke barat atau barat ke timur? Timur ke barat tuh. Kalau dari barat kita nggak di sini. Kalau kata lagu Wali, timur ke barat. Betul. Iya benar, Selatan ke utara. benar. Timur gitu. ke barat benar ya. Iya, timur ke barat. Ente lihat matahari tiap hari terbit aja, nggak pernah bolos. Nggak pernah matahari tuh, mager ah. Ane nggak mau menyinari warga Jaksel. Warga Jaksel kalau malam nongkrong mulu, ane nggak mau menyinari warga Jaksel. Pernah nggak matahari begitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Atas perintah Allah matahari itu sesuai pada perintah Allah, tepat pada waktunya, terbit selalu tepat pada waktunya. Kalau matahari malas sedetik atau 5 menit aja, gimana hancurnya muka bumi? Iya, ekosistem langsung berantakan Iya, semua. kan itu langsung berantakan. Udah ente ngelihat Allah Subhanahu wa taala nyiptain hujan. Gimana Allah Subhanahu wa taala jadikan dari air hujan yang turun kemudian masuk ke dalam tanah, dia bermanfaat buat tanah menumbuhkan tumbuhan. Dari tumbuhan itu ada yang dimakan sama kita, ada yang dimakan sama hewan, ada yang dari tumbuhan itu menjadi rerumputan yang rindang atau pepohonan yang rindang yang bermanfaat juga buat oksigen kita dan lain sebagainya. Itu bisa ente dapetin kalau ente keluar dari daerah ente dan ente melihat sekeliling. Betul. Jadi ente niatin ngaji ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat berikutnya daripada safar. Tafarruju hamin. Nah, safar juga bermanfaat buat apa? Ente ngilangin kebosanan dari diri sekali. kita. Betul. Ya kan? Healing kalau kata. Melepas jenuh. Melepas jenuh. Iya. Nah, healing. Kemudian safar juga menjadikan kita menjadi sarana buat kita mendapatkan rezeki dari pintu yang lain. Iya. Ya iktisabu ma'isyah. Kayak ente nih, safar bikin YouTube, dapat AdSense, dapat sponsor, dapat rezeki juga buat ente, ya kan? Betul. Nah, makanya tergantung niat. Yes. Kalau niat ente safar buat ngaji, Allah bakal mudahin safar ente, Allah bakal ridhoin safar ente, dan doa orang yang safar itu makbul. Langsung dikabulkan. Dikabulin sama Allah Subhanahu. Nah, kesempatan ente. Jadi banyak banget keutamaan ya, Bebe. Banyak banget keutamaannya. Tergantung niat sekali lagi. Ada orang yang niat safarnya bukan karena Allah. Oke. Niat safarnya pengen maksiat. Nah, itu safar yang dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Niat safar healing kemana? Ke tempat-tempat yang gak diridhoin sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk main-main yang gak diridhoin sama Allah Subhanahu wa taala, ke daerah perjudian dan lain sebagainya. Safar kayak gitu malah sebaliknya. Bukan iktisabu ma'isyah, bukan kita dapat rezeki, kita malah membuang harta kita. Bukannya kita mempelajari ayat Allah, kita malah makin jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Di fikih orang yang safar kayak gitu nggak dapat rukhsah namanya. Apa itu? Nggak dapat keringanan. Sholat jamak nggak boleh. Oh gitu. Qashar nggak boleh. Kalau safarnya safar maksiat ya. Oke. Batalin puasa di siang hari di bulan Ramadan nggak boleh juga. Oh. Jadi emang tergantung niat ya, Bebe. Tapi alhamdulillah sih, Bebe. Saya kan dari 2022 itu sampai saat ini mungkin
2022 aja, Bib. Dari bulan April sampai Desember itu naik bus 170 kali. Oh. Yes. Jadi dari April sampai Desember. Alhamdulillah nggak pernah ada kejadian yang amit-amit ya. Ya, Kenapa di jalan. Mungkin itu semua karena balik lagi ke niat ya mungkin ya, Bib. Niat. Sampai sekarang juga nggak pernah ada yang aneh-aneh gimana. Alhamdulillah nggak pernah gimana. Kemudian, Bib, tadi kan keutamaan safar. Yang kedua adalah ini keresahan saya. Bagaimana kalau kita ibadah di perjalanan? Tadi Habib udah bilang kan. Yeah. Apalagi sih, tapi selain itu kita diringankan dalam hal apa lagi ketika kita mau ibadah? Sebenarnya kalau untuk safar ada adab-adabnya. Adab-adabnya. Nah, pertama adab sebelum kita ngelakuin perjalanan atau melakukan perjalanan safar. Okay. Adabnya yang pertama sunnah ini, sholat istikharah. Sholat istikharah untuk kita sebelum safar. Supaya Allah pilihin yang terbaik buat kita nanti di perjalanan. Okay. Atau sholat sunnah safar juga bisa. Oh, baru dengar nih saya. Ya, sholat sunnah safar. Gimana caranya? Sholat niat sholat sunnah safar 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Okay. Jangan lakukan sholat sunnah safar setelah sholat asar ataupun setelah sholat subuh. Jangan dilakukan setelah asar dan setelah subuh. Ya, kalau ente harus berangkat habis subuh misalnya, sholat sunnah safarnya sebelum sholat subuh. Ya, gimana caranya? Rakaat pertama baca surat Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua baca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Oke. Itu ente doa sama Allah supaya Allah mudahin perjalanannya, Allah lindungin kita, Allah Subhanahu wa taala mudahin rezeki kita. Rezeki nggak mesti bekal yang kita bawa. Rezeki bisa jadi orang yang kita ketemu. Dari orang yang ketemu kita jadi rekan bisnis dia misalnya, atau jadi saudara baru dan lain sebagainya, biar Allah mudahin rezeki kita. Nah, itu pertama sholat sunnah safar sebelum perjalanan 2 rakaat. Kemudian setelah perjalanan itu kita mendapat keringanannya itu ada jaraknya nggak sih? Nah, ini masih sebelum perjalanan. Sebelum perjalanan selain sholat sunnah safar, yang kedua biasakan tulis wasiat. Oh gitu, Bib? Iya. Kalau ente punya keluarga, tulis wasiat. Apa yang ente inginkan, tinggalkan buat keluarga ente. Karena kita nggak tahu di mana kita akan diambil sama Allah Subhanahu wa taala kan. Okay. Ya kan? Kita nggak tahu di jalan bakal kejadian apa. Yeah. Jadi kalau amit-amit nauzubillah ada kejadian, keluarga kita udah tahu mau diapain. Mau diapain. Okay. Yang ketiga, selain menulis surat wasiat, kita disunahkan untuk nasehatin keluarga kita dulu kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tugas kita kan, membimbing keluarga kita ini, jangan lupa ini. Betul. Ente jaga diri baik-baik, istri jaga diri di rumah, jangan lupa sholat, seenggaknya gitu ya, nasihat ketakwaan. Kemudian setelah udah semuanya itu, keluar rumah baca doa. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang keluar rumah baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baca itu, saya yakin udah semuanya udah hafal karena gampang kan kalimatnya, sering didengar. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Barang siapa yang baca itu, maka yuqalu lahu, akan dikatakan kepadanya, kafaitu, aku akan cukupi dia. Wa waqaitu, dan aku akan lindungi dia. Wa hadaitu, dan aku beri hidayah dia. Wa tanahha anhu syaitan, dan setan akan berlepas diri dari orang itu. Setan bakal gabut hari itu. Bakal gak ada kerjaan. Udah dikasih tameng gitu. Karena udah dikasih tameng. Kata setan bilang apa? Ngapain lagi? Aneh ngegodain orang yang udah dikasih hidayah sama Allah, udah dicukupin sama Allah Subhanahu wa taala, dan udah dilindungin sama Allah Subhanahu wa taala. Maka baca doa itu jangan lupa. Udah keluar rumah baca doa itu, naik kendaraan baca doa lagi. Bismillah, minimal ya, bismillahi majreha mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca itu minimal aja. Ya, baca itu minimal supaya Allah lindungi dalam perjalanan. Dalam perjalanan tadi ente tanya rukhsahnya apa, keringanan kita waktu di jalan. Betul. Tergantung safarnya, safar panjang apa safar pendek. Kalau safar panjang ente dapat beberapa keringanan. Yang paling umum, yang paling sering aja keringanan untuk sholat jama'. Menggabung antara zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Subuh nggak ada. Nggak bisa jamaah subuh ya. Jangan jamaah subuh Bang Bob. Nggak ada toleransi kalau subuh itu. Wajib. Dan jamanya zuhur, asar, maghrib, isya. Jangan digabungin ya. Subuh asar. Terus gimana kalau di pesawat misalnya? Di pesawat ngelewatin waktu semuanya nih keempat-empatnya. Maka solusinya adalah
Kalau kita di pesawat, apalagi pesawatnya yang beda waktu, Ya. sangat memungkinkan kita ngelewatin misalnya 3 waktu sholat otomatis. 3 waktu Maka sholat. solusinya adalah sholat waktu di atas pesawat. Sholat hormat waktu. Iya, sholat hormat waktu di atas pesawat. Nanti begitu turun kita qadha atau bayar utang sholat yang kita tinggalin waktu di atas. Oh. Ya. Jadi baru dengar juga tuh, Bib. Sholat hormat Iya. waktu itu gimana, Bib? Iya, sholat hormat waktu, ngormatin waktunya. Ya waktu zuhur kita sholat waktu zuhur, sholat asar. Oke. Sunnah aja sih. Sunnah aja ya. Sholat hormat waktu. Baru nanti kalau udah turun baru dikodo gitu ya. Iya. Kayak kita bayar utang atas Betul. sholat yang sudah kita tinggalkan. Betul. Yang kedua qashar. Kalau Qashar. perjalanannya lebih dari 80 km. Kalau jamak tadi syaratnya beda kota. Ya. Beda kota udah boleh jamak. Tapi kalau qashar itu kalau udah lebih dari 80 km, bah kita boleh melakukan qashar. Qashar itu mempersingkat sholat yang tadi yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dan berarti hanya apa kalau 4 jadi 2? Zuhur, asar, isya. Zuhur, asar, isya. Iya, Oke. maghrib jangan dikosa. Nanti 1,5 rakaat loh. Gimana? Iya, Salamnya iya, waktu iya. ruku gitu ya. Juga subuh jangan dikosor. Subuh nggak bisa Subuh nggak dikosor bisa. 1 rakaat, nggak bisa. Jadi asar, Zuhur, asar, zuhur, isya. asar, isya. Oke. Itu yang dikosor. Yang kemudian berikutnya, keringanan berikutnya adalah secara umum kita ketika bulan Ramadan melakukan safar, kita boleh membatalkan puasa kita. Oke. Pun kalau misalnya puasa sunnah sebenarnya batalin itu lebih baik daripada kita nyiksa diri kita. Ya. Kalau puasa sunnah ya. Nah, ada satu riwayat laisa minal birri amsiyamu fi safari, atau laisa minal birri asyamu fi safari, tidak merupakan kebaikan berpuasa dalam keadaan safar. Oh. Kalau puasa sunnah ya. Iya. Apalagi kita lagi bertamu sama orang. Iya. Lagi puasa sunnah nih. Kita bertamu, misalnya puasa Senin Kamis nanti. Iya. Bertamu, puasa udah waktunya udah asar misalnya. Tamu ente nggak tahu ente puasa. Iya. Tamu ente nyuguhin Makanan, minuman dengan niat dia ya, dengan kebahagiaan dia ngumpulin modal karena dia tahu Mas Arkan YouTuber yang menghibur saya selama ini misalnya mendatangi saya, dia beli durian apa segala macam. Ente bayangin dia udah melakukan usaha itu, tiba-tiba ente tolak, maaf saya puasa. Gimana hancurnya hati dia. Maka Allah Subhanahu wa taala meringankan kita kalau kita bertamu kemudian kita batalin puasa kita untuk nyenengin tuan rumah, kita dapat pahala puasa. Itu sudah bisa ya? Iya. Ada teman aneh, dia bersiasat. Iya. Tahu dalil ini dia bersiasat. Tiap Senin Kamis dia sapa, dikunjungin rumah orang jadi dibatal. Tapi nggak boleh kan kayak gitu. Iya, Karena niatnya udah jelek. Niatnya udah jelek gitu, Pak. Ya niat dia mungkin dapat pahala kali ya. Gua suka kadang sebenarnya kalau nggak puasa juga nggak apa-apa. Nah itu yang secara umum itu yang boleh kita lakukan atau boleh kita kerjakan ketika kita bersabar. Ada juga sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan yang nggak bisa kita lakukan di luar safar. Ketika kita berada di atas kendaraan, kita sholat sunnah, itu boleh nggak ngadep kiblat. Oh, biasa di kapal, di pesawat. Sholat sunnah ya. Sholat sunnah. Sholat sunnah. Kalau sholat wajib gimana? Kalau nggak bisa ngadep kiblat, sholat hormat waktu nanti diqadha. Oh gitu, sama seperti di pesawat tadi Iya. ya. Jadi, Kalau sholat sunnah boleh. Misalnya ente lagi safar nih naik bis jam 1 malam, misalnya ente mau tahajud, ente ambil wudhu, ente tahajud, duduk nggak apa-apa. Cuma kalau di Kingisan bisa nggak duduk enaknya ya. iya. Soalnya luas ya. Soalnya luas. Bisa nggak Saja duduk? di sini. Bisa keluar saja Kalau dari di sini. bis ya. reguler kan agak susah, Bi. Agak susah. Iya. Jadi nggak apa-apa duduk. Oh, duduk Tapi aja. di bis Kingisan sih nggak bisa. Soalnya berdiri. Walaupun nggak ada kiblat, insya Allah di itu. Wah zaman dulu orang sambil naik kota buat Allahu Akbar pakai syarat. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Sama dulu malah kayak gitu ya, Beb? Iya, sholat sunnah tapi. Oh, jadi sambil ontanya jalan itu bisa sambil sholat. Iya. Malah ada teman kita ketika safar kalau ketika berangkat nggak bisa diajak ngobrol karena dia selalu dalam keadaan sholat. Nah itu juga agak masya Allah sih. Iya. Itu terlalu masya Allah lah. Iya. Kalau Untuk sholat kita terus yang ya, kalau kita itu terlalu masya Allah untuk kita yang astagfirullah. wah, itu dia. Nah, ngomong-ngomong soal astagfirullah nih. Beb. Saya sebenarnya, Bib, ini jujur aja, Bib. Iya. Saya Saya jujur, harus jujur lah, nggak boleh bohong. Iya. Kan banyak yang biasa jujurnya dibuat-buat. Oh, Kalau iya, ini maaf. jujurnya beneran. Iya. Saya baru bisa seperti ini, Bib. Ya kenal sama Habib, Ya Allah. kenal sama ya ulama-ulama. Itu Ini nama Mbak Vina.
Iya, mereka orangnya. Itu sejak kenal sama owner dari Bus King Isan ini. Oh, Jadi Masya baru Allah. banget. Anda boleh sambil minum nggak? Boleh, silakan. Bib. Ya, bismillah. Saya kenal King Isan ini akhirnya dipertemukanlah dengan Habib Isa gitu kan, Allah dengan Akbar. Habib Irfan, dengan banyaklah ulama-ulama. Habib Ali belum ketemu. Habib Ali. Belum. Insyaallah. Jadi sebenarnya awalnya saya nggak mau, Bib. Bukan karena saya gimana-gimana. Saya tuh sebenarnya kayak ngerasa, aduh, kasarnya gue ini siapa gitu. Apa gue pantas ketemu sama Habib, ketemu sama ulama-ulama, ketemu sama ustadz-ustadz yang ilmunya tuh jauh banget, dan saya nih backgroundnya bukan yang agamis banget gitu, Bib. Jadi apa ya, bisa dibilang kalau bahasa anak-anak tuh minder lah, Bib. Ya. Itu sebenarnya boleh nggak sih, Bib, kalau kita minder, rendah diri ya, Bib, bisa dibilang ya, rendah diri tuh minder ya, itu boleh nggak sih, Bib? Dan dalam Islam tuh kayak gimana sih kayak gitu? Minder. Sebenarnya kalau mindernya tentang amalan kita, Ya. atau merasa kurang terus sama kita, sama merasa kurang terus sama ilmu kita, itu bagus. Iya. Kalau kita udah ngerasa pantas, udah ngerasa pantas nih duduk sama ulama misalnya, itu orang paling nggak pantas justru. Iya, saya makanya gitu, Bib. Dikenali sama Pak Isan, Iya. ayo ini ketemu sama Habib. Hmm. Saya ngerasa, aduh, apa saya pantes, Iya. saya yang masih kayak gini. Selama ente merasa nggak pantas, rawat aja ngerasa nggak pantas itu. Karena saya pun kayaknya nggak ngerasa nggak pantas ngomongin agama. Cuman karena spotlight atau orang mempersilahkan kita untuk ngomongin agama, maka kita gunakan semaksimal mungkin buat ngajak orang ke Allah, bukan ngajak orang ke kita. Itu motonya. Jadi ngerasa nggak pantas itu adalah hal yang wajar dan sebenarnya hal yang baik. Hal yang baik malah. Hal yang baik, ngerasa nggak pantas. Cuman jangan ente buat ngerasa nggak pantas itu jadi alasan buat malas buat ngaji. Jangan. Iya. Emang kita harus ngerasa kurang terus. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda munkasirati qulubuhum min ajli. Aku pada orang yang hatinya hancur karena aku. Hancur gimana maksudnya? Hancur selalu ngerasa kurang di hadapan Allah, selalu pengen memperbaiki dirinya di hadapan Allah, selalu pengen dirinya tuh dekat sama Allah dengan dia mendekatkan diri sama orang soleh. Yes. Niatin aja. Ada orang-orang soleh itu selalu senang kalau dideketin sama orang yang pengen tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah pun senang banget mendapati hambanya yang tobat. Iya. Di dalam hadis qudsi katanya lebih senang daripada orang yang kehilangan hartanya di tengah padang pasir, kehilangan perbekalannya, dibawa di atas unta di padang pasir yang tidak bertuan, kehilangan. Dia cari ke sana kemari, nggak dapat. Dalam bahasa hadis ini nggak dapat. Kemudian dia berbaring, dia udah putus asa, dia bilang, duh, aneh udah mati aja lah tengah padang pasir, bekalannya udah hilang, ontanya udah kabur, mati aja. Tiba-tiba lagi dalam keadaan putus asa itu, ontanya balik beserta perbekalan ada di atas pundak ontanya. Gimana senangnya orang itu? Pasti seneng banget kan? Ibarat ente nih safar nih, ente naik bis King Ihsan, tiba-tiba lagi pipis di rest area, bis King Ihsan tinggal. Gimana rasanya ente? Sakit hati. Paniknya gimana? Kecewanya. Sakit hati, ya. Dan panik juga sih. Saat ente harus apa gitu kan? Saat ente lagi panik, ternyata bis King Ihsan belum jalan, ternyata ada di hadapan ente. Gimana rasanya? Seneng, lega kan? Lega. Katanya dalam hadis qudsi, Allah itu lebih seneng dari itu semua. Ketika mendapati seorang hambanya yang taubat, yang balik ke Allah, Allah jauh lebih senang dibandingkan seseorang yang kehilangan perbekalannya kemudian dapetin lagi perbekalannya. Iya. Karena saya pernah dengar, Bib, Allah itu lebih senang dengan orang yang mengakui dosa-dosanya dibanding dengan orang alim ibadah yang menyombongkan ibadah. Itu benar kata-kata. Tapi perlu digarisbawahi, mengakui ya, bukan menyombongkan. Iya. Ada orang yang mengatasnamakan perkataan ini, tapi dia jadiin bukan mengakui tapi menyombongkan. Mending gue dong maksiat tapi nunjukin daripada lo munafik. Gue dong nggak munafik nih, gue maksiat aja, gue tunjukin di sosial media. Itu hal yang salah, membanggakan diri kita atas kemaksiatan, itulah kemaksiatan. Malu terhadap kemaksiatan, itulah keimanan. Kita nyembuhin maksiat kita, kita tampakkan kebaikan kita di hadapan orang, kita nyembuhin kemaksiatan kita, nyembunyiin kemaksiatan kita karena kita malu, itu namanya iman. Karena sebaliknya mamerin kemaksiatan itu baru itu adalah kesombongan. Oke. Jadi itu sudah
terjawab lah. Insya Allah. Rasa minder, akhirnya makin kesini ya jadi bisa lebih membenahi diri akhirnya karena semenjak kenal ya, contohnya sama Habib gitu, kan mau nggak mau harus bisa memantaskan diri lagi gitu kan, ibadahnya jadi sama saya juga harus kencang. mantasin diri sama Mas Arkan. Kita kalau Allah buka aibannya sedikit aja, ente nggak mau duduk di sini mana bareng kami. Insya Allah gitu lah ya. Itu juga sekarang lagi ngetren juga tuh gitu. Orang ibaratnya Allah pernah bilang kan, Allah tutupin aibnya, dibuka sendiri sama dia ke sosial media. Iya benar. Itu kan nggak boleh gitu ya. Iya pasti Nggak boleh. Udah ditutupin bagus-bagus, rapet-rapet, dia sendiri yang buka. Karena tertutupnya aib kita itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membuka aib kita adalah kufur sama nikmat Allah itu. Ya betul sekali. Ya kan. Gitu. Jadi makin kesini, makin memataskan diri, makin dikencangin ibadahnya lagi. Itu yang saya lakukan. Alhamdulillah. Sejak kenal sama Habib, sejak kenal sama Tim Isan, kenal sama ulama-ulama yang lain. Jadi gimana caranya rasa minder itu bisa diobati, Bib? Karena bener-bener tadinya Bib mau ketemu Habib gini ya, itu udah merinding duluan Bib. Bener saking apa ya saya pantas gitu. Ya Allah. Saya tuh kayak gini, masa ketemu sama Habib sih gitu. Itu sampai segitunya Bib, tanya Pak Isan gitu. Sampai nggak usah lah Pak, saya tuh nggak mau Pak, saya malu Pak gitu. Ya ibaratnya kayak Habib kan bisa ngeliat ya orang yang baik atau enggak kan mungkin Habib bisa lihat lah. Gua nih orang dari pandangan pertama udah apa sih gitu kan, masalahnya kelihatan lah gitu. Takutnya tuh kayak gitu Bib. Saya bisa ngeliat orang kalau orang buruk ya, kalau di hadapan kaca. Di hadapan kaca. Kok kita sendiri dong. Ya. Kita harus ngeliat diri kita kan, harus ngeliat kekurangan diri kita. Iya. Jangan lihat kekurangan orang lain. Betul. Lihat dulu kekurangan diri kita nih, baru kita perbaikin diri kita. Oh katanya orang, wah anak takut nih deket sama ustadz ini, deket sama Abu ini, dia mau bisa ngebaca. Nah itu Bib. Dia mau bisa ngebaca. Gitu kan? Tapi kalau orang yang bisa ngebaca dan dia orang soleh, ngebacanya dia itu pasti didoain. Oh gitu. Bukan, nggak mungkin orang soleh bisa ngebaca ente, terus aib ente disebarin ke orang-orang sekitarnya. Nggak mungkin. Dengan cepat Allah bakal nyabut nikmatnya. Itu agak bikin lega banget Iyalah. sih. Kata Habib Abdullah bin Husin bin Tahir ya, duduk sama orang soleh itu adalah rezeki yang besar. Kenapa? Karena pandangannya adalah rahmat. Dari pandangannya mengandung doa. Orang soleh mandang kita, pasti doain kita. Misalnya dia tahu keadaan kita, dia tahu kebiasaan kita, dia tahu kemaksiatan yang biasa kita lakukan dari mata kita, dan itu memang banyak orang yang bisa ngelihat begitu. Ya. Kalau dia bisa ngelihat kayak gitu, penglihatan dia jadikan penglihatan doa kepada Allah Subhanahu. Malah mendoakan ya Bib. Doain supaya Allah balikin dia ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu dosa yang mereka pasti pahami, dosa dari mata. Selain melihat sesuatu dengan syahwat, dosa dari mata kita adalah memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Karena itu adalah pandangannya siapa? Pandangannya iblis. Karena waktu iblis disuruh sujud, apa kata iblis? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Ini anak khairun minhu ini yang bikin iblis didepak dari surga, didepak ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai sifat ini masuk kepada dalam diri kita. Pandang orang lain dengan pandangan merendahkan itu dosa. Maka dari itu dosa ini nggak mungkin dilakukan sama orang yang soleh. Maka orang soleh ketika memandang kita pasti ngedoain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ngerasa nggak pantas kita rawat aja, tapi jangan jadikan itu alasan kita untuk bermalas-malasan deket sama orang soleh. Iya, itu makanya seiring berjalannya waktu makin semoga makin kesini pertemanannya juga makin bertemu dengan orang-orang yang soleh. Itu kan sangat berpengaruh ya. Amin. Kayak Habib gini, kira-kira setiap harinya itu lingkungannya, pertemanannya seperti apa sih? Sampai bisa bikin Habib tuh menjadi seorang yang seperti ini gitu. Seperti apa? Saya duduk sama Mas Arkan juga, Masya Allah dapat orang kayak Mas Arkannya. Gimana? Ana baru lihat video YouTuber yang selalu menghibur hatiku. Yes, Mas Arkan langsung video, maka Mas Arkan muncul jedak-jeduk.
dedok. Kemana jedak-jeduk, Bib? Masya Allah. Iya. Gimana sih, Bib? Apa Habib itu menjaga sekali circle pertemanannya? Apa pilih-pilih temen yang harus saya nih minimal harus seperti ini nih untuk menjadi teman saya? Gimana Kita sih? ketemu sama siapa aja. Oke. Ketemu sama siapa aja. Kalau kita ketemu sama orang yang misalnya maksiat sama Allah Subhanahu wa taala, Ya. kita doa sama Allah supaya dia balik, kita waktu ketemu dia kita niatin dakwah. Oh. Kalau kita ketemu sama orang soleh, Ya. kita banyakin duduk sama dia, Ya. kita jadikan dia orang terdekat kita supaya kita jadi orang seperti dia. Nggak apa-apa kita ketemu sama siapa aja, kita bergaul sama siapa aja, tapi berteman dengan orang yang nganterin kita ke Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang yang cinta sama kita cinta sama dia karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena duit, bukan karena kepentingan, bukan karena paras, tapi karena kita sama-sama pengen ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah pertemanan yang terbaik. Kata Allah, pertemanan yang kayak gini adalah pertemanan yang akan, kata baginda Nabi, yang akan membuat orang tersebut berada dalam naungannya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Kata di bahasa hadisnya, warujulani yatahabbani fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah, ijtama'a alaihi, mereka berkumpul karenanya, wa tafarraqa alaihi, dan mereka berpisah karenanya, orang tersebut akan diberi naungan sama Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqun. Segala macam persahabatan, pertemanan, hubungan, koalisi, Ya. partai, perusahaan, apapun, nanti di hari kiamat satu sama lain bakal bermusuhan satu sama lain, bakal nyalahin satu sama lain. Ente sih ngajak aneh begini aneh jadi maksiat, enggak itu salah, itu salah-salahan satu sama lain. Illal muttaqun, kecuali persahabatannya, pertemanannya, koalisinya orang-orang yang bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka bakal kumpul juga di hari kiamat, bakal sama-sama digiring kumpul sama baginda yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam. Amin. Amin, amin ya Rabbal alamin. Amin. Jadi circle pertemanan itu bahkan sampai ke akhirat nanti ya? Iya, nggak kalau benar. Oh, jadi itu Iya. teman-teman, jagalah circle pertemanan Iya. Anda. Tapi Karena sekali lagi ketemu sama siapa aja. ketemu sama siapa aja, tapi bagaimana kita, lingkungan kita yang setiap hari ketemu, itu tuh berpengaruh juga Bib, Betul. dengan cara kita berbicara, sangat berpengaruh gitu kan. Dan nggak cuma di dunia doang ternyata, bahkan sampai ke akhirat tuh nanti kita akan ditanggung jawabkan pertemanan kita seperti apa, kita kalau kumpul ngomongin apa, Iya, betul. ya kan, ngomongin bisnis kah, ngomongin apa kah, apa ngomongin orang, itu kan dipertanggungjawabkan semua kan. Hati-hati sama toxic relationship. Yes, salah. Toxic relationship ya. Toxic. Relationship yang paling toxic adalah relationship yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu quote tuh. Tolong editor di bawah sini. Ya, kan yang edit saya juga. Oh iya. Tolong Mas Arkan. Iya, iya. Nanti saya tulis di situ. Oke, jadi seperti itulah pentingnya circle pertemanan ya Iya, teman-teman. Kemudian satu lagi nih, Bib. Boleh. Banyak boleh juga. Boleh. Oh, boleh. Cuman kayaknya kita udah mau nyampe nih. Satu lagi aja, Bib. Iya, satu lagi. boleh. Bismillah. Berat dan agak dramatis. Ya Allah. Ini berpengaruh. Perlu backsound nggak? Hah? Perlu backsound Nanti nggak? saya yang ngasih backsoundnya. Ku buka Oh. album biru. Agak dramatisnya ini nyambung dengan Hmm. minder tadi, Bib. Kan dulunya ya saya mungkin bergaulnya nggak pernah pilih-pilih, Bib. Sama siapapun bergaul. Bagus, Kalau bagus. nongkrong, masalahnya jeleknya, Bib. Nongkrong dengan orang-orang yang ngomongin orang itu juga sering, Bib. Iya, Bib. Zaman dahulu. Seru banget. Seru, Bib. Seru, terus ketawa-tawa kan. Tapi makin kesini ya alhamdulillah menyadari kalau itu perbuatan yang salah. Iya. Dosanya juga nggak main-main ternyata. Dan bahkan kalau kita ngomongin orang, rezeki kita, pahala kita itu diambil sama orang yang kita omongin, dan dosa dia buat kita. Bukan hanya itu. Bukan Orang- hanya itu. Orang yang ngomongin kita, Ya, yang ngomongin orang di depan kita, Ya. bukan hal yang mustahil bakal ngomongin kita di depan orang lain. betul. Iya, pokoknya kalau kita ketemu orang dan ngobrol langsung ngomongin orang lain, itu otomatis kalau dia ngomong sama orang lain pasti ngomongin kita. Bisa jadi. Iya. Jadi Hati-hati itu.
dulu ya saya akui saya bergaulnya sama orang-orang kayak gitu. Akhirnya beberapa tahun terakhir menyadari kalau itu salah dan ternyata dosanya sebesar itu. Akhirnya saya mulai pelan-pelan meninggalkan itu dan akhirnya ya sampai berpikir apa lebih baik sendiri aja gitu kan. Yes. Tapi kan nggak boleh dong, Iya. kita kan makhluk sosial, kita Betul. harus tetap berteman. Dan akhirnya sampai hari ini, akhirnya kalau berteman tuh ya jadi pemilih gitu. Jadi pemilih, cari teman yang benar-benar kalau ketemu kita nggak ngomongin orang lain, nggak membuat dosa yang seharusnya dosa itu kita bisa hindarin. Akhirnya sekarang bertemannya kayak sama Habib, Ya Allah. sama King Ihsan ini, walaupun berat gitu. Berat gitu. Dulu waktu aku Ninggalin itu berat. meninggalkan itu ya akhirnya ya aku yang jadi sasaran gitu. Ente yang diomongin mereka. Jadi diomongin, bahkan sampai difitnah, Misalkan nih diapain. sombong mentang-mentang udah jadi YouTuber favorit Aduh, Asia Tenggara. Asia Tenggara. Amin. Amin. Itu berat banget, Beb. Dan sampai sekarang masih kayak gitu. Jadi bahan omongan orang, ya mereka-mereka yang dulu saya tinggalkan gitu, Beb. Itu emang kalau kita mau jadi orang baik tuh emang seberat itu, Beb. Hah? Emang kayak gitu, Beb. Jadi kan orang mau jadi Yalah. baik jadi takut, Beb, nanti. Jangankan kita, Allah aja diomongin. Allah diomongin karena orang kafir. Diomongin apa? Allah katanya punya anak. Loh. Iya kan? Jangan kita, Allah pemilik alam semesta diomongin. Nabi diomongin. Dibilang tukang sihir, dibilang tukang penyair, dibilang tukang bohong, dibilang tukang tipu. Nabi yang kita tahu itu mungkin nggak ada dosanya. Iya. Bukan mungkin, emang pasti nggak ada dosanya. Iya. Nabi Muhammad SAW. Dan harusnya orang-orang tahu itu. Perilakunya jadi tuntunan. Diomongin sama orang. Iya. Bukan hanya diomongin, dilempari batu, dibagi kotoran loh, diludahin. Ya apalagi kita. Apalagi kita Yang sebenarnya emang lebih layak diomongin, lebih hina daripada itu. Iya. Ana ingat kisah Zainal Abidin, cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Zainal Abidin ini pernah jalan sama muridnya. Tiba-tiba lagi jalan ada orang datang ke Zainal Abidin bilang, Zainal Abidin, ente bukan Zainal Abidin. Zainal Abidin artinya perhiasan orang-orang, perhiasan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Ente bukan Zainal Abidin, ente Su'ul Abidin, ente seburuk-buruknya hamba ente. Ente tuh begini, begitu. Sampai kosakata dia habis ngatain Zainal Abidin. Terus sudah kelar dia ngatain, apa jawaban Zainal Abidin? Udah Pak, udah belum? Emosi dia Zainal Abidin. Nggak marah, udah dia katain nggak marah. Emosi dia ludahin. Cuh, biar marah. Emang tujuan orang ini bikin Zainal Abidin marah. Yes. Kenapa coba? Karena orang ini ditantang sama orang Basar bilang, ente mau nggak ente anak kasih duit, anak lunasin utangnya. Ya. Challenge-nya adalah bikin Marah. Zainal Abidin. Orang ini di challenge dulu, udah ada challenge, sudah ada prank di challenge gitu. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Tapi belum dikontenin. Belum dikonten. Nggak ada kamera. Zainal Abidin nggak marah. Hampir diludahin juga nggak marah. Pak, udah belum ngomongnya? Pas diludahin diusap ke mukanya Zainal Abidin. Dibilang apa? Wah, ludahnya orang mukmin berkah katanya. Dia bilang, Bapak pengen tahu kekurangan saya. Kalau Bapak tertarik sama kekurangan saya, ayo duduk sama saya. Saya tahu hal-hal yang belum Bapak ketahui. Yang belum Bapak sebutin ini, saya tahu jauh lebih banyak daripada yang Bapak sebutin, kata Zainal Abidin. Kalau Bapak tertarik sama kekurangan saya, ayo kita duduk, saya kasih tahu yang belum Bapak ketahui. Dia minta maaf. Kemudian ditanya, kenapa Bapak ngelakuin ini? Iya, tadi di pasar ada yang jalan saya, katanya mau ngelunasin utang saya. Ya. Kalau saya bisa bikin kamu marah. Oh begitu. Kalau emang begitu, kenapa nggak ngomong dari tadi? Nih, duit buat Bapak biar Malah dikasih duit. dikasih utang. Bapak nggak usah ngatain, ini duit. Ngomong dari tadi kalau Bapak punya utang. Bayangin, Zainal Abidin. Artinya memang kita hidup seperti itu nggak lepas dari omongan orang. Semulia Zainal Abidin, semua baginda Muhammad SAW, bahkan pemilik alam semesta Allah Subhanahu wa taala pun nggak lepas dari omongan orang. Apalagi kita yang sebenarnya jauh lebih banyak aib kita yang nggak diomongin orang, yang ditutup sama Allah dibandingin yang diomongin orang. Ya kan? Buat ngibur diri waktu kita diomongin, ya emang saya sih begitu.
yang belum dia tahu jauh lebih banyak, alhamdulillah masih ditutupin aib saya. Iya. Iya sih. Iya kan? Ya dulu awal-awalnya sih pas ya kita diomongin, kita difitnah, kesel gitu. Cukup tahu aja. Tapi makin kesini, makin bodoh amat. Iya. Bodoh Ya amat, biasa aja bahkan gitu. kesempatan doa. Iya, kesempatan doa. Jadi kan kita lagi sedang dalam posisi dizolimi kan. Ya itu mungkin kita saatnya untuk apa ya, Bib? Itu ada nggak sih, Bib, kayak itu penebus dosa kita kah? Ya Seperti pastilah. Cukup tahu aja. Cukup tahu. Cukup tahu dan diem aja ya. Cukup tahu kita jadi Karena udah kalau nandain, kita- oh berarti kalau orang ini suka ngomongin orang lain, ya udah kita batasin aja sama dia, jaga jarak, biar aib kita nggak makin dibuka sama dia. Iya. Dan semakin kita dizalimin sama orang, makin diampunin dosa kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Oh. Berbahagia karena dosa kita bahkan diampuni tanpa kita usaha sedikit pun tiap kali orang lain ngomongin kita. Ya, jadi teman-teman yang sekarang sedang berada di posisi yang diomongin, difitnah sama orang-orang, sabar aja, diemin aja, Bib ya. Cukup tahu aja. Jadi kan itu jalan ninja kita menuju surga, Bib. Doa, jadiin doa sama Tanpa kita harus ngapa-ngapain kan? Iya. Kita Nggak boleh balas Bib. Nah, boleh balas gak, Bib? Hah? Kalau misal kita difitnah sama orang, kita fitnah dia balik atau kita laporin dia? Balas dengan doa. Oh, balas dengan doa saja. Doa. Doanya doa yang baik buat dia. Baik buat kita juga nggak apa-apa. Baik buat kita juga. Kesempatan. Kita sebenarnya bisa nyumpahin dia, bisa aja. Bisa nyumpahin karena kita zalim sama dia, nyumpahin dia bisa aja. Cuma sayang, kenapa nggak kita gunain kesempatan mustajab itu buat kebaikan diri kita? Toh sebenarnya yang ditutupin nama Allah, yang nggak dia ketahuin, yang nggak dia omongin jauh lebih banyak kalau kita pakai logikanya Zinali Abidin tadi. Betul. Ya ibaratnya kita lebih pantas mendapatkan itulah ya. Gitu. Oke, Bib, ini udah berapa menit ya? Panjang. Nggak panjang. 40. 40 menit. Ini Karena yang kan bertahan sampai ketika- sampai titik ini sih luar biasa. berkat Kalau yang banget. bertahan sampai titik ini dapat giveaway gak? Dapat. Ayo boleh. Nah, boleh. Komen Boleh. di bawah. Kita juga mau nanya nih. Ini Giveaway-nya apa? giveaway-nya mungkin baju. Baju ya? Mas Arkan. Oh ya, Mungkin boleh. ya. Komen di Nanti, bawah. yang Boleh. sampai detik ini. Komennya apa sampai kita isinya? ngobrol. Oh iya, sama kalau yang mau dapat giveaway coba kasih nama yang bagus untuk podcast kita nih, Mas Arkan bersama Habib Isa. Kira-kira apa nih nama podcastnya? Ini episode pertama sih kayaknya PDB dulu. PDB, Podcast dalam bis. podcast dalam bis. Nah kalau ada nama yang lebih Kalau keren, ada nama yang lebih bagus, komen di bawah. lebih keren, karena insya Allah kita akan ini ya, Bib, konsisten ya, Bib. Insya Allah. Ya Yang kan? penting di like, comment, and subscribe. Oh, dulu. Rame. Kalau rame, kalau lebih dari 50.000 kita lanjut, insya Allah. Tuh, lebih dari 50.000, Lanjut. kita lanjut lagi. Kita akan bikin setiap hari Jumat tayang di channel Mas Arkan. Insya Allah. Jadi teman-teman yang nonton ini di-share ke grup WA RT-nya, grup WA keluarganya, grup WA kelurahannya, majelisnya, di-share semua. Salam satu aspal. Itu aja. Salam namanya. satu aspal. Salam Itu satu juga, aspal. Bib. Banyak Iya. yang pakai, Bib. Oh gitu ya. Salam Ya satu udah. aspal, Bib. Oke, kalau gitu, Bib, terima kasih banyak Bib, Sama-sama, atas sama-sama. ilmunya hari ini. Semoga Makasih juga, ya. kita mendapatkan keberkahan dari Habib Isa. Amin. Saya juga mudah-mudahan dapat keberkahan dari Mas Arkan, dari Mbak Vina, dari Mas Dari Bob. Mas Bob, ya. Insya Allah. Ini kita cuma berdua nih. Berdua ya. Oke, kalau gitu, Bib, ada kata-kata untuk menutup perjumpaan kita hari ini, Bib, kepada para viewer Mas Arkan. Kata-katanya adalah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.